Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, ada sukacita di pagi hari ini. Baik, sepanjang 1 minggu penuh kemarin kita beraktivitas, ya, melakukan rutinitas pekerjaan kita masing-masing. Dan saya percaya di pagi hari ini Tuhan himpunkan kembali untuk kita boleh bersama-sama datang untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Baik, kita mau bersama-sama datang di dalam doa untuk mengawali ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan Kau telah himpunkan kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang dengan penuh sukacita dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memulai untuk ibadah di pagi hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan, supaya Tuhan Kau yang mengambil penuh jalannya di pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin atas kami semuanya. Kami boleh memiliki kerinduan yang lebih lagi Tuhan. Kami boleh memiliki jiwa yang haus dan lapar, roh yang haus dan lapar akan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau mengundang kuasa urapan Roh Kudus itu turun atas gereja-Mu di tempat ini, memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika pagi hari ini kami datang dengan segala pergumulan, percaya sepulang dari tempat ini Tuhan kami mengalami terobosan. Kami mendapatkan jawaban yang pasti karena ada Tuhan Yesus yang siap menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita yang pertama, bahwa kasih Tuhan sungguh mulia. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama sekali katakan, kasih Tuhan sungguh mulia. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dan berterima kasih. Terpujilah
bisa bangkit berdiri. Bersyarat tak seperti cinta yang ada di dunia. Dia selalu memberi, amin, lebih dari yang layak ku terima hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu, amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah. Mari angkat suaramu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pagi hari ini. Agungkan dan tinggikan namanya melebihi dari segalanya. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Yesus, nama-Mu yang besar. Amin. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi mari bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salib-Mu, katakan kemenangan, kemenanganku. Oh, bilur-Mu Tuhan, kesembuhanku. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu. Kemenanganku. Mari sekali lagi, bilur-Mu, bilur-Mu. Kesembuhanku. Mari dengan lembut katakan, terpujilah Tuhan. Mari tinggikan namanya lebih lagi. Tinggikan di atas segala-galanya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Mari kaum wanita saja katakan, yes Tuhan, kami datang untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu. Kami percaya di pagi hari ini Tuhan Kau mampu menjamah dan melaut setiap kami. Kami sungguh merindukan akan hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi mari kaum pria saja, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
berterima kasih. Mari bersama-sama sekali lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sembah Tuhan, terima kasih. Engkau baik, layak disembah. Salibmu memberi kemenangan, bilurmu Tuhan. Agunglah namamu. Mari bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami tinggikan namamu, diagungkan. Haleluya. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan menjamah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan akan pemeliharaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau terus untuk tetap setia, untuk tetap benar, untuk terus kami Tuhan belajar untuk meninggikan Engkau dan mengutamakan Engkau menjadi Tuhan dan satu-satunya dalam hidup kami. Terus Tuhan ajarkan untuk kami semuanya Tuhan, untuk lebih tunduk, untuk lebih kami Tuhan mengerti akan setiap rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah di pagi hari ini Tuhan namamu semakin diagungkan dan semakin ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberikan sorak-sorai yang melihat tepuk buat Tuhan kita. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Ya, Dia rela mati, Dia bangkit untuk apa, saudara? Untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini. Dia sungguh baik. Haleluya. Bagiku Dia Tuhan Allah pendrama. Katakan kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan.
bersama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari bersama-sama lebih semangat lagi. Dia penuhi hatiku dengan kasih Allah kemenangan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Bersama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dari awal, mari lebih lagi katakan, Dia mati, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat. Katakan, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Bersama-sama yuk. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik baik. Sekali lagi, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita bisa merasakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah putus dari hidup kita masing-masing. Amin. Ya, Dia selalu mengerti, Dia selalu memberkati, dan Dia selalu apa? Selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau katakan bersama-sama, kasih setiamu nyata bagiku. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Mari bersama-sama sekali lagi bangkit berdiri, kita mengatakan kasih setiamu nyata. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terpujilah namamu. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar baik. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari saudara katakan lebih lagi. Yuk, aku diberkati. Dia sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Saudara, di pagi hari ini saya mau menceritakan sedikit kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya, khususnya untuk keluarga saya bersama dengan anak-anak. Nah, di mana Tuhan ini memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan. Tapi ternyata Tuhan menyatakan dalam keluarga kami. Nah, kira-kira kemarin di bulan Juli, saudara, di tanggal 20, anak kami Julian itu mendapatkan panggilan pekerjaan perusahaan besar di kota Semarang. Dia pulang ke Temanggung
mengasih kabar kepada kami, Pak, aku diterima kerja di perusahaan di Semarang, perusahaan besar. Puji Tuhan Jul, kapan mulai masuk? Saya tanya. Kemudian Julian menceritakan, nanti hari Senin minggu depan aku sudah harus ngantor, Pak. Ya sudah Jul, persiapkan. Kemudian Julian menyambung, menceritakan bahwa Pak, aku dalam minggu ini juga akan ada interview kembali dari perusahaan yang ada di kota Surabaya yang bergerak di dalam bidang furniture. Nah terus gimana Jul? Ini aku bingung Pak, mana yang harus aku ambil. Saya katakan, coba Jul kamu berdoa, minta hikmat dari Tuhan, minta peneguhan dari Tuhan, mana yang kira-kira harus kamu ambil. Nah kemudian sore atau malam hari waktu itu, Julian bilang kepada saya bahwa, Pak, yang perusahaan Semarang aku lepaskan. Aku percaya perusahaan yang ada di Surabaya pasti aku diterima. Julian berkata demikian. Ya udah Jul, mudah-mudahan Tuhan menolong. Nah kemudian setelah Julian interview yang terakhir perusahaan yang di Surabaya itu, Julian menceritakan bahwa, Pak, aku nanti dikasih kabar sekitar 1 minggu diterima atau tidaknya. Oke Jul, ditunggu aja. Nah puji Tuhan saudara, sebelum waktu 1 minggu yang ditentukan itu, baru 2 hari, perusahaan ini sudah memberitahukan kepada Julian bahwa Julian itu diterima. Pak, aku diterima. Waktu itu sudah sekitar tanggal 27 atau 26. Kemudian saya bilang, kapan masuk Jul? Tanggal 1 harus sudah masuk Pak. Oke, kalau begitu nanti hari Minggu setelah kamu pelayanan, setelah kita ibadah, kita berangkat ke Surabaya. Nah kemudian hari Minggu itu saudara, setelah selesai ibadah di tempat ini, kami bersama-sama dengan Elis, kami berangkat ke Surabaya mengantarkan Julian untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah di sana saudara, kami harus mencari kos untuk Julian. Kebetulan daerah kerjanya di daerah Pantura dekat pelabuhan, dan kondisi di sana itu cukup jauh dari tempat kos saudara. Nah kemudian kami berangkat. Nah di dalam perjalanan saudara, di sepanjang tol dari Bawen ke Surabaya itu, saya banyak berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan tolong pertemukan kami dengan orang-orang yang baik di kota Surabaya. Sepanjang jalan saya cuma ngomong itu saudara, Tuhan tolong pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Saya hanya berharap apa saudara, ketika kami sampai di kota Surabaya, kami mencari kos, kami bisa menemukan tempat yang nyaman, tempat yang lingkungannya baik, yang tempat kosnya juga bersih, baik. Saya hanya berharap itu saudara. Nah kemudian kami sampai di Surabaya, saya bermalam di rumah teman. Nah keesokan harinya saya mencari kos bersama dengan Julian, Elis, dan ditemani oleh istri teman saya. Kemudian kami mencari kos saudara di daerah Manukan, itu Pantura, arah ke Gresik. Daerah situ tuh cukup gersang saudara, pemukimannya kurang baik. Nah kemudian kami mencoba mencari ke tempat satu, ke tempat yang lain, sampai kami cari beberapa tempat. Sampai kami menyisir di daerah Darmo Raya, daerah perumahan Darmo. Itu pun kami saudara tidak menemukan tempat yang cocok. Ya sudah penuh, ada yang kurang baik, ada yang kamarnya itu tidak ada ventilasi. Nah kemudian saudara, tanpa kami sangka, Tuhan hari itu menyatakan kemuliaannya menolong kami. Teman kami ini tiba-tiba mengatakan saudara, bukankah tempat Julian bekerja ini dekat dengan rumah saya yang ada di Citraland? Dia mengatakan seperti itu. Saya waktu itu belum ngeh. Kemudian teman saya yang perempuan menelpon suaminya mengatakan, kok bukankah tempatnya Julian kerja itu dekat dengan rumah kita yang Citraland? Tolong aku dikasih Sherlock, dikasih alamat, mau dilihat. Nah, singkat cerita kemudian kami
datanglah ke Citraland itu saudara, dari tempat yang kami cari itu ternyata dekat. Kemudian kami ke sana, kami ditunjukin sebuah rumah. Ya waktu itu kami tidak ada kunci rumahnya, dan kebetulan rumah itu banyak kaca-kacanya saudara, banyak kaca-kaca, belum ada korden, belum ada isinya sama sekali. Nah kami hanya bisa melihat dari luar, ini rumahnya. Dan ternyata ketika kami membuka Google, dari tempat rumah itu ke tempat Julian kerja itu hanya sekitar 12 kilo, seperti sini Paraan. Nah kemudian teman saya ini mengatakan, sudah Julian biar di sini saja. Saya nggak mau kalau Julian kos di tempat yang di sana itu. Saya nggak tega, dia mengatakan seperti itu. Kemudian saudara saya berpikir sama dengan Elis, wah bagaimana ini, karena apa saudara, rumah itu kosong, tidak ada perabotan sama sekali, tidak ada kasur, tidak ada lemari, tidak ada bangku, tidak ada apapun, rumah kosong karena rumah baru. Kemudian saya tawarkan Julian, Jul mau di sini, mau. Kemudian saya mencoba berunding dengan yang punya rumah teman saya ini, saya mengatakan biar nanti kami yang mengisi saja. Saya hanya berpikir sederhana saudara, saya hanya berpikir nanti saya akan beli kasur yang sederhana, yang ukurannya mungkin 90 cm, mungkin dengan lemari plastik satu, kemudian dengan beberapa peralatan makan dan minum, dan mungkin ya ada satu atau dua buah kursi. Saya berpikir hanya seperti itu saudara. Kemudian teman saya ini mengajak, udah yuk kita sekarang pulang, kita cari perlengkapan untuk rumah itu untuk Julian. Tiba-tiba kami dibawa saudara ke sebuah toko furniture yang besar, kemudian dipilihlah. Saya ngomong, Mbok, yang sederhana saja. Ibu ini mengatakan, saudara, udah gak apa-apa dilengkapi semua. Akhirnya dibelikan kasur yang besar, 2 set dan lain sebagainya, diperlengkapi semua saudara. Ya jadi ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah kami sangka, tidak pernah kami pikirkan, Tuhan itu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya saya berharap, ayo kita bersama-sama kita lebih setia, kita lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ya tiada yang mustahil, Tuhan sanggup memberikan pertolongan untuk siapa saja tanpa terkecuali. Mari saya mengajak untuk kita bersama-sama untuk sebentar menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau mengatakan Tuhan ada dan melihat. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya, ya yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, katakan, dan kubu pertahanan, dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Mari bersama-sama. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari bersama-sama, Tuhan ada, amin, dan melihat pergumulan yang ku hadapi.
melihat pergumulan yang ku hadapi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kau layakkan kami untuk kami ada di dalam rumah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar di kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua diberi pengertian-pengertian yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Pagi hari ini khotbah saya berjudul pasrah. Pasrah. Memang kalau saya baca di kamus bahasa Indonesia atau di kamus, pasrah seringkali dikonotasikan untuk hal yang sifatnya pasif ya. Sudah terserah gitu. Tapi ternyata saya baca juga ada pengertian yang positif, di mana sebenarnya apa positif dari pasrah itu. Positifnya adalah di mana orang itu bisa menerima keadaan, tapi bukan hanya menerima keadaan, tapi dia punya pengharapan untuk mencapai hal yang lebih besar. Nah itu pasrah. Nah ini yang kita akan pelajari Bapak Ibu. Nah bulan ini kalau gereja kita, khususnya di Semarang, itu tema khotbahnya adalah distorsi atas transformasi. Kalau bicara soal distorsi itu kan hal-hal yang mengganggu, yang membuat masalah. Transformasi itu perubahan. Perubahan-perubahan yang diharapkan ke arah lebih baik. Gambaran yang dipakai adalah kupu-kupu dari ulat, kemudian setelah masuk ke pompong, lalu dia menjadi kupu-kupu. Tapi memang kalau bicara soal transformasi, yang kupu-kupu itu tidak mungkin kembali kan ke ulat. Jadi kalau sudah jadi kupu-kupu ya sudah kupu-kupu. Tapi dalam kehidupan kekristenan, transformasi itu tidak seperti itu. Karena faktanya walaupun dia sudah baik, di tengah jalan dia bisa kembali rusak. Nah ini yang perlu kita pelajari. Nah selama bulan ini, ya Bapak Gembala Senior di Semarang memberikan arahan pada kami, tema-tema apa saja yang bisa membuat terjadinya distorsi atau terjadinya kerusakan-kerusakan yang membuat yang tadi sudah berubah bagus kembali ke semula dan seterusnya seperti itu. Nah kita akan belajar pagi hari ini. Next, tujuan khotbah kita adalah kita mempelajari tentang distorsi yang harus kita waspadai, yaitu spirit takut tersaingi. Nah ayat-ayatnya itu dari 1 Samuel 13, Samuel 15, tapi tidak perlu kita baca. Itu kisah tentang Raja Saul. Raja Saul kan seorang yang dipilih Tuhan.
seorang yang dipakai Tuhan. Kalau enggak mungkin dia menjadi raja. Tapi di tengah perjalanan, karena dia tidak memiliki ketaatan yang benar, akhirnya kan otoritas urapan menjadi raja itu diturunkan dari hidupnya. Nah, waktu itu belum terjadi secara langsung, karena Daud diurapi tapi tidak langsung jadi raja. Dari tengah perjalanan peningkatan Daud, terutama waktu mereka pulang dari perang, Saul kan sebagai raja pulang perang, diarakkan masuk ke Yerusalem, dielulukan. Rakyat bilang, wah Saul mengalahkan beribu-ribu. Wah Saul senang kan sebagai raja. Lalu setelah itu rombongan Daud belakangan. Rakyat menyorai bukan beribu-ribu tapi berlaksa-laksa, artinya puluhan ribu. Wah. Nah, sejak dengar itulah Saul timbul perasaan takut tersaing. Nah, kalau kita pelajari dalam perjalanan hidup Saul setelah ini, khususnya dalam kaitan dengan Daud, kita tahu semua. Gara-gara mulai dari rasa takut tersaingi ini, sampai Saul tidak berperilaku yang normal sebagai seorang pilihan Tuhan. Bahkan Daud ini dikejar-kejar akhirnya karena takut tersaingi, sampai mau dibunuh beberapa kali. Tapi karena Daud adalah orang pilihan Tuhan, maka Tuhan lepaskan. Nah, kita akan belajar hal-hal apa yang perlu kita perhatikan. Karena saya merasa juga, ya kita sebagai manusia ini sangat mudah terhinggap takut tersaingi. Dalam pekerjaan, ya kan. Kalau kita sudah punya toko, bagus, rame, muncul baru, mulai tambah rame, aduh, gimana ya. Karyawan juga misalnya, sebagai karyawan, kita kalau sudah mulai lihat teman kerja kita sedikit lebih maju, waduh. Dalam gereja pun juga sama kan, muncul gereja baru yang mulai juga maju, waduh nanti gimana jemaat pindah atau sesama. Jadi ini masalah kita Bapak Ibu. Nah, next pengertiannya adalah, kalau disebut takut tersaingi adalah perasaan cemburu atau khawatir yang muncul ketika seseorang merasa terancam oleh keberhasilan biasanya atau kemampuan orang atau mungkin kelompok lain. Saya yakin ini masalah kita. Tadi malam saya bertemu dengan satu orang pengurus Puri untuk sharing, diskusi tentang pelayanan doa malam, karena kemudian di tengah-tengah itu diceritakan tentang ada seorang yang ya memang punya potensi besar, saya tahu orangnya. Dan lalu pengurus ini ya tanpa sadar dia memprovokasi saya gitu. Dia bilang, waduh Pak, orang ini bahaya loh Pak nanti. Saya bilang, kenapa? Bawai jemaat untuk, ya dia punya pelayanan, ya tapi bukan pos, tapi juga semacam gereja gitu. Nanti gimana Pak? Nah, waktu si Bapak ini ngomong saya seperti itu, saya mulai berpikir, aduh nanti gimana ya? Nanti ketarik orang-orang yang diajak ini orang-orang juga yang aktif di Puri. Lalu muncul dalam perasaan saya, aduh nanti piye ini. Nah, waktu saya muncul itu saya, oh ini toh namanya takut tersaingi. Nah, setiap kita itu artinya ini sebuah situasi, sebuah perasaan yang sering muncul dalam hidup kita.
Nah, kita akan lihat supaya kita jangan sampai terperosok lebih dalam lagi. Bahkan kalau bisa kita mengelola dengan baik. Kita belajar dari Saul terhadap Daud. Next, saudara. Nah, penyebabnya apa? Dari kehidupan Saul saya menemukan paling tidak 3. Memang mungkin lebih bisa. Tapi dari Saul saya lihat menemukan kenapa Saul sampai takut tersaingi, khususnya terhadap Daud. Sampai bahkan dia terjebak atau terperosok kepada perilaku yang tidak cocok, tidak normal sebagai seorang pilihan Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan. Itu bisa terjadi juga dalam kehidupan kita pun, kalau kita tidak hati-hati. Kadang-kadang kita berpikir begini kan, si A itu orangnya baik, kenapa kok bisa sampai melakukan yang seperti itu? Karena setiap kita itu bisa rentan dengan hal-hal yang sifatnya, ya tadi itu, gampang berubah, gampang terpengaruh, gampang mengalami distorsi. Saya menemukan paling tidak 3. Yang pertama adalah rasa aman, rasa tidak aman mulai muncul. Waduh, seperti dia lihat Daud. Aduh, Daud ini, dan mungkin dia sudah mengerti juga mendengar Daud ini menjadi raja nantinya. Saya tidak tahu karena tidak dijelaskan. Tapi waktu dia dengar Daud mengalahkan berlaksa-laksa, padahal dia juga mengalahkan tapi beribu-ribu. Waduh, nanti gimana? Kemudian yang kedua penyebabnya adalah kalau saya menemukan dari kehidupan Saul adalah mementingkan diri sendiri. Dirinya itu. Dan yang ketiga punya perasaan memiliki yang salah. Nah, kita akan lihat satu-satu ini, saudara-saudara. Yang pertama, rasa tidak aman. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau bicara soal rasa tidak aman, kenapa kita bisa muncul rasa tidak aman? Karena kita takut kehilangan. Dan kenapa kita takut kehilangan? Karena keamanan kita itu salah. Artinya begini, Saul dia merasa tidak aman karena nanti gimana, jangan-jangan posisiku sebagai raja digantikan Daud. Kenapa dia merasa tidak aman dengan kedudukannya? Karena dia menggantungkan hidupnya dengan kedudukannya sebagai raja. Dan faktanya ini dapat menghancurkan. Saul takut kehilangan tahta dan kedudukannya. Ketakutan ini membuat bertindak gegabah dan kehilangan pertimbangan. Dalam dunia kerja misalnya kita karyawan, aduh, nanti jangan-jangan aku digantikan sama dia. Padahal kedudukan ini sama dengan hidup saya. Kalau saya digeser, habislah. Mungkin pendapatan berkurang. Nanti gimana? Nah, tanpa sadar, kenapa kita merasa tidak aman? Karena yang kita sekarang pegang, entah itu kedudukan, kekayaan, pekerjaan, usaha. Mungkin kalau Bapak Ibu toko, aduh, kalau toko tutup gimana? Tokoku rugi gimana? Akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang salah. Seperti Saul ini. Keamanan hidupnya itu ditaruh di mana? Di dalam posisinya sebagai raja. Bapak Ibu, inilah seringkali kenapa berkat itu bisa jadi kutuk dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kalau sudah mulai keberkatan, kita mulai masuk dalam rasa aman, nyaman, ya kan? Zona nyaman, aman kita ini. Yang adalah berkat tadi, kesuksesan. Lalu kita lupa bahwa kita itu harusnya punya rasa aman di dalam Tuhan. Makanya Daud dalam setiap pemazmurnya, dia selalu berkata, Tuhanlah gunung batu perlindungan.
rasa aman tuh Daud itu dia taruh bukan di kedudukannya sebagai raja. Bukan kedudukannya, wah saya aman karena apa? Sekarang saya raja. Nah maka Bapak Ibu perlu kita coba cek diri kita. Saya ini sekarang merasa, aduh nyaman, aman. Kenapa? Oh karena saya sekarang kaya Pak. Kekayaan saya bisa membuat saya semua bisa. Ini bahaya Bapak Ibu. Atau mungkin yang lain kita, oh saya sekarang sudah sukses, punya posisi A, B, C. Gereja juga sama. Kalau sudah mulai besar ya kan di Semarang, bukan hanya di Semarang, saya tidak tahu di Temanggung. Kota-kota besar kan sudah menjadi sebuah tren sekarang ini, masuk gereja baru. Waduh, kesedot. Ya malah ada satu hamba Tuhan di Semarang yang saya diceritain teman itu, dia begitu frustasi, sakit hati. Nah, harusnya kan tidak boleh hamba Tuhan kok sakit hati. Kenapa? Karena jemaatnya itu sudah sedikit, semua diambil. Jadi ada gereja yang ya memang dalam tanda kutip maju, jumlahnya banyak, itu menyiapkan bis di pinggir jalan dan kebetulan posnya di dekat situ. Ya ditambah dengan fasilitas ini itu. Jadi jemaatnya bedol desa. Waduh, dia merasa begitu terpukul, dia marah sekali. Nah, kenapa? Bapak Ibu, ini bisa terjadi. Ya, kita hamba Tuhan pun juga ya kadang-kadang kehilangan, mulai terusik ini rasa aman karena mulai kita lupa bahwa sebenarnya sumber hidup kita, sumber pelayanan kita itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya kan? Bapak Ibu juga punya masalah apa? Mulai takut tersaing itu karena rasa tidak aman. Nah, ini disebabkan apa? Keamanan kita itu salah kita taruhnya. Saul mulai lupa. Tadinya waktu dia merintis, waktu dia bukan raja, dia bergantung sama Tuhan. Dia percaya Tuhan. Tapi setelah dia jadi raja, wah, dia punya tentara, dia punya kekayaan. Nah sekarang ada yang nyaingi, yang mempunyai kans untuk menyingkirkan dia. Waduh, dia takut. Rasa tidak amannya mulai muncul. Bapak Ibu, mari coba kita cek. Kita boleh diberkati, tapi jangan sampai itu menjadi tempat di mana kita menaruh aman kita ini. Ini bahaya. Itu yang pertama. Jadi penyebabnya adalah rasa tidak aman. Yang berikutnya tadi, mementingkan diri sendiri. Iri hati dan kecemburuan itu dapat merusak. Karena tadi takut tersaing, kita mulai iri, cemburu. Sehingga apa? Sehingga seperti hanya dengan Saul ini. Akhirnya karena popularitasnya kalah, dia mulai khawatir. Waduh. Sehingga dia betul-betul kehilangan keseimbangan sebagai orang pilihan Tuhan. Sampai dia mau bunuh Daud. Gak urusan. Anaknya Yonatan mengingatkan berkali-kali, dia tetap gak peduli. Dibunuh Daud ini. Padahal jelas Daud ini orang pilihan Tuhan. Nah kenapa? Karena egois. Mementingkan diri sendiri. Saya, orang kalau sudah mulai egois, dia akan kepentingannya mulai diganggu, sudah. Dia pasti akan mulai melakukan hal-hal. Nah kita perlu jangan sampai. Maka kenapa kalau kita mulai mungkin, karena begini Bapak Ibu, misalnya jemaat, ya kan, itu jemaat kan milik Tuhan. Seperti tadi malam saya tadi ceritakan, waktu saya diceritain seperti itu kan seperti memprovokasi saya. Waduh Pak, nanti gimana Pak? Jemaat
aktivis diambil. Saya mulai pikir, waduh, iya ya. Tapi saya teringat, untung pas saya persiapan ini Bapak Ibu. Waktu itu saya bilang, oh ya sudahlah. Ini jemaat kan jemaat Tuhan. Kalau andai kata misalnya benar nanti mereka katut ke sana. Ya, tapi kadang-kadang ras atau egois ini yang menghalangi itu. Yang membuat kita kepentinganku diganggu, kedudukanku semua aku. Padahal sebenarnya kita itu adalah orang yang dipercaya. Makanya yang ketiga, next. Penyebabnya adalah punya perasaan memiliki yang salah. Kita belajar dari Ayub dalam Ayub 1 ayat 20 dan 21. Ada yang bantu membacakan? Silakan. Begini firman Tuhan, maka berdirilah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, Ayub itu kehilangan semuanya, ya kan? Mulai dari anak 10 mati, kemudian pekerjaannya dalam 1 hari habis, karena pekerjaan zaman itu kan bersifat agraria dan peternakan, kambing domba, pertanian, karena bencana habis 1 hari, bangkrut, anak mati 10. Waduh, kalau Ayub tidak memiliki pemahaman yang benar tentang milik, pasti dia akan mungkin sudah bunuh diri Bapak Ibu. Saya teringat sekali waktu kejadian krisis ekonomi tahun 98 ya. Itu kan terjadi krisis yang luar biasa, banyak pabrik yang tutup dan sebagainya. Saya ingat sekali, adik ipar saya kebetulan kan bekerja di alat-alat kesehatan waktu itu. Dia cerita sama saya, waduh, kali ini saya betul-betul booming dalam menjual alat kesehatan, terutama kursi roda. Nolak artinya nggak bisa mencukupi gitu. Saya tanya kenapa? Banyak orang kena stroke. Nah, kenapa kok bisa kena stroke? Saya tanya-tanya. Ya banyak pengusaha yang tiba-tiba duitnya habis, hilang. Dolar yang tadi cuma 2.500 menjadi 16.000 dalam waktu yang singkat. Sehingga banyak orang yang kehilangan pegangan, akhirnya bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Bapak Ibu, kenapa Saul takut tersaingi? Karena dia merasa bahwa kedudukannya itu miliknya, gak boleh ada yang ambil. Padahal jadi raja itu kan kepercayaan Tuhan. Nah, kita perlu hati-hati. Kita sebagai orang-orang dipercaya Tuhan dengan pekerjaan, pelayanan, atau apapun lah. Kalau kita bisa berhasil, itu karena Tuhan. Dan itu milik Tuhan. Makanya Ayub dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita perlu menata supaya kita punya rasa memiliki yang benar. Bukan berarti kalau begitu kita terserah, ya kan, semua yang ambil loh, dan bukan begitu juga. Tapi kita punya
rasa memiliki yang betul-betul tepat dalam pengertian, karena bagaimanapun kalau kita bekerja misalnya, kalau kita nggak punya rasa memiliki, ya itu nggak baik juga. Tapi rasa memiliki yang betul-betul terjaga, jangan sampai kebablasan soal semuanya punya saya, sehingga waktu itu mulai diambil, si Ayub ini dia punya rasa memiliki yang benar, sehingga waktu semua diambil, bahkan dikatakan dalam ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bahkan dia bilang, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu memiliki cara yang benar. Karena sekali lagi, kalau bicara soal takut tersaing ini masalah kita, keseharian kita. Karena kita memang diperhadapkan dengan lingkungan yang dalam tanda kutip ada persaingan, ada perlombaan. Bahkan ada, kalau dalam dunia bisnis sering disebut perang, ya kan. Wah, jatahku diambil, klienku direbut, mungkin langgananku. Wah, kadang-kadang kita kalau nggak punya kesadaran yang benar, kita bisa rusak seperti Saul ini. Bahkan Daud akhirnya mau dibunuh segala. Nah, kita perlu jaga. Nah, sekarang kita akan lihat, khususnya berkaitan dengan, kan Saul seperti itu, Daud tidak ternyata. Dia pernah di minggu lalu kita belajar bagaimana Absalom mengkudeta. Muncul Ahitofel yang sebenarnya punya posisi yang penting. Tapi Daud punya cara yang betul-betul baik yang kita perlu pelajari. Nah, kita lihat next. Nah, cara mengatasi bagaimana? Saya singkat dengan MPR supaya gampang diingat. Bagaimana cara mengatasi takut tersaing yang merusak? Kita harus punya MPR. Tapi MPR bukan singkatan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Tapi nah kita lihat dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11, kita menemukan bagaimana Daud mengajarkan kita hal-hal apa kalau kita sedang menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang mulai menanjak atau mungkin muncul saingan baru, entah itu pekerjaan, termasuk gereja pun, pelayanan, apa yang perlu kita lakukan supaya kita betul-betul benar. MPR itu. Yang pertama M itu, next, adalah marah, jangan ya. Ya. Coba tolong dibacakan ayat 1 dan 2. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau mulai terusik salah satunya, apalagi ya kadang-kadang kan kita membandingkan begini. Orang tidak percaya, misalnya kita sebagai orang Kristen yang sudah setia, rajin, semua beres, tapi keberhasilannya itu ya cuman begitu aja, misalnya dalam hal kekayaan, ya kan. Tapi coba kalau kita lihat, wah dia itu hidupnya enggak karuan, tapi malah tambah kaya, sehat lagi. Aku yang benar malah sakit. Nah, waktu kita mulai, biasa kita kan suka membandingkan. Entah itu membandingkan terhadap yang lebih rendah maupun yang juga lebih tinggi, persaingan tadi itu. Kenapa aku tidak diberkati? Minggu lalu saya ketemu dengan seorang bapak, dia cerita tentang temannya. Dia bilang temannya ini kecewa sekali dengan Tuhan. Kenapa? Karena temannya ini punya sebuah usaha.
yang menurut dia brandnya, walaupun sudah usahanya itu sudah tidak dijalankan lagi. Tapi kan biasanya orang kan misalnya kalau mau cepat terkenal, misalnya contoh sekarang dengan cara franchise ya kan, ambillah merek-merek yang memang sudah mapan. Potong Kompasnya kan begitu. Nah dia bilang, teman ini bilang kepada saya, dia bilang si A ini ya, si A ini punya usaha. Itu punya brand terkenal memang di Semarang Bapak Ibu. Tapi beberapa waktu ini sudah tidak dioperasikan. Dia mau jual brandnya. Itu enggak laku-laku Bapak Ibu. Nah itu membuat dia kecewa sama Tuhan. Kenapa dia bilang begini? Itu dia bandingkan. Saya punya kenalan, punya brand yang hampir semacam ya usahanya hampir sama. Dijual laku 2 miliar atau berapa gitu. Saya kok enggak laku-laku. Tuhan ini membedakan saya. Sehingga dia jengkel. Dia bilang enggak usah ke gereja. Jadi sekarang dia enggak mau ke gereja gara-gara itu. Padahal kan kalau bicara soal laku tidak laku ya banyak faktor yang menyebabkan. Salah satunya misalnya brand itu kan bukan hanya sekedar merek, walaupun merek yang terkenal. Sekarang contoh, misalnya HP ya kan. Beberapa waktu yang lalu brand yang terkenal apa misalnya? Nokia. Wah orang semua Nokia. Coba sekarang Nokia walaupun terkenal namanya. Karena sudah nggak ada kualitas yang terikuti. Ya mau dijual siapa yang mau beli. Apalagi dulu BlackBerry misalnya kita. Wah semua orang kan pakai BlackBerry. Merek terkenal. Tapi sekarang coba. Jadi artinya sebenarnya perlu dievaluasi ya kan. Tapi orang ini nggak mau tahu. Dia marah. Dan yang ironisnya dia marahnya sama Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhanan. Percuma saya ke gereja. Setia, rajin dia bilang. Ternyata Tuhan doa-doa saya nggak pernah didengar. Bapak Ibu hati-hati dengan kemarahan. Makanya Daud bilang jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri atau mungkin takut tersaing terhadap orang-orang yang berbuat curang. Walaupun lalu itu dia bisa sukses. Tuhan ingatkan bahwa hal-hal keberhasilan kalau jalannya tidak benar atau bagaimana itu tetap karena begini dikatakan begini, mereka semua lisut seperti rumput, semua itu sementara. Nah ini penting sekali. Nah bicara soal pasrah itu kan legowo, lepas, ikhlas. Nah ini perlu kita jaga. Makanya sebagai orang percaya kita perlu terus menjaga pasrah ini, sikap pasrah ini, dalam pengertian kita percaya ya Tuhan itu punya rencana dan seterusnya. Ini yang pertama, M, marah jangan ya. Lalu yang kedua P itu adalah percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 3-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita tidak terkuasai spirit takut tersaingi tadi. Jangan lupa tetap Tuhan itulah satu-satunya gantungan hidup kita. Sekali lagi seperti tadi saya katakan, berkat itu bisa jadi kutuk karena apa? Pada waktu kita mulai merasa aman, kita perlu pertanyakan, kenapa saya merasa aman? Oh, karena saya kaya. Makanya dunia barat
ya kan, dunia di mana sebenarnya kekristenan itu menjadi awal dan maju beberapa tahun yang lalu. Sekarang mulai terjadi kemerosotan di Eropa misalnya. Padahal di sana kan abad-abad yang lalu adalah pusat kekristenan. Sekarang banyak gereja tutup, bahkan berubah entah jadi rumah ibadah agama lain, bahkan ada yang jadi nightclub. Padahal gerejanya gereja-gereja yang sangat, ya secara arsitektur itu waduh luar biasa. Kenapa? Bahkan ada orang bilang, mereka bilang, saya gerejanya mana? Stadion Manchester United misalnya, Dream Theater itu gereja saya. Loh kok bisa seperti itu? Karena mereka sekarang punya rasa aman salah satunya. Dengan apa? Oh saya sudah cukup, gak perlu Tuhan. Nah ini kita harus jaga. Seperti Saul, kenapa dia takut tersaingi? Karena dia rasa amannya itu dia taruh di kedudukannya sebagai raja. Bahayanya berkat itu di sini Bapak Ibu. Kesuksesan itu di sini. Maka Daud berkata, percayalah kepada Tuhan. Terus jaga. Nah tandanya apa orang percaya pada Tuhan? Di sini Daud bilang, lakukanlah yang baik. Walaupun kamu dicurangi, walaupun kamu dibuat gini, tetap lakukanlah yang baik. Itu bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya dia jadi hakim, kita percaya dia yang membawa berkat. Kalau kita bisa seperti ini, ya. Beberapa waktu, mungkin 2-3 bulan yang lalu, ada seorang pengusaha yang cinta Tuhan, dia cerita saya, Pak, aduh saya dicurangi. Ya, sebenarnya dia bisa melakukan dengan cara apa? Dia lapor polisi, bahkan anak buahnya juga memberitahu sama dia, sudah Pak, kita selesaikan dengan cara hukum, pasti menang. Karena Bapak jelas ya punya bukti-bukti bahwa apa yang Bapak lakukan ini benar. Tapi luar biasa si Bapak yang dia cerita sama saya, Pak, saya mau belajar. Percaya Tuhan. Dengan cara apa dia? Saya enggak balas. Saya tetap lakukan yang baik. Saya perlakukan orang itu walaupun ya memang dia klien besar sekali Bapak Ibu. Dia bilang sama saya, Pak, boleh dikatakan hampir separuh dari omset usaha saya itu dari perusahaan ini. Sekarang dia melakukan yang seperti itu. Enggak apa-apa. Anak buahnya semua jengkel. Dia bilang, sudah Pak, kita laporkan saja. Tapi dia enggak. Dia bilang, saya tetap melakukan yang baik. Dan dia bilang, Tuhan itu luar biasa. Tuhan ganti dengan cara yang lain. Bapak Ibu kita perlu belajar. Percaya Tuhan dengan cara apa? Coba, tugas kita memberkati, melakukan yang baik. Makanya dalam Roma 12 kan dikatakan, kalau kamu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berkatilah musuhmu, kasih minum. Itu tugas kita. Untuk soal membalas dan lainnya, Tuhan. Itu bicara soal yang namanya percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan kan bilang di sini, lakukanlah yang baik dan bergembiralah karena Tuhan. Tetap jaga sukacita. Sukacita walaupun tersaingi mungkin. Jangan sampai kita terprovokasi untuk membalas, melakukan cara-cara yang enggak benar untuk mengalahkan mungkin saingan kita. Nah, ini tidak boleh. Lalu biasanya orang takut tersaingi seperti Saul ini, khawatir, takut, aduh, nanti jangan-jangan kedudukanku hilang ini. Kerajaanku pindah, ya kan? Tandanya apa orang cinta percaya Tuhan? Yang pertama, melakukan hal yang baik, tetap memberkati, tidak membalas. Yang kedua apa? Hati tetap dipenuhi dengan sukacita. Karena percaya Tuhan itulah yang akan mengerjakan. Karena seperti Ayub tadi itu,
semua dari Tuhan, sekarang diambil. Ya terpujilah Tuhan. Nah ini perlu kita jaga, rasa sukacita karena Tuhan. Sehingga dikatakan di sini kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang, hakmu seperti siang. Kalau itu memang hak kita. Daud, minggu lalu kan kita sudah, saya tidak tahu di sini dibahasnya. Minggu lalu waktu dia lari dari kejaran Absalom. Sebenarnya dia tidak perlu lari, dia bisa, karena dia raja, dia punya tentara yang masih setia. Tapi demi untuk menghindari pertempuran, dia melarikan diri. Di tengah-tengah pelarian kalau Bapak Ibu baca, ada Simei datang, lempari batu Daud. Sampai anak buahnya Daud jengkel, tak potong orang itu, kurang ajar sekali. Daud bilang, jangan. Siapa tahu Tuhan menyuruh dia. Sehingga dia nggak balas, dia diam tetap. Betul-betul Daud menjalani nilai-nilai kepercayaan yang luar biasa. Itulah sebabnya Daud kenapa dijadikan standar. Walaupun dia punya celah dan salah. Karena dia punya sikap kepercayaan pada Tuhan yang luar biasa. Dia yakin kalau memang itu dari Tuhan. Tuhan akan kembalikan, dan betul. Digimanakan dia begitu rupa. Bahkan waktu dikejar-kejar Saul, dia bilang, aku ini apa anjing mati. Seperti anjing yang sudah enggak diperlukan lagi. Sampai dia dikejar-kejar. Tapi dia nggak balas, bahkan 2 kali. Ya kan, dia dapat kesempatan untuk bisa membunuh, sampai anak buahnya bilang, ini Tuhan sudah sediakan pembalasan. Tinggal tusuk. Daud bilang, tidak. Aku nggak mau membunuh sendiri. Biar Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu belajar memiliki cara hidup yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, R, rendah hati. Dalam ayat yang ke-11 tolong dibacakan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, kenapa Bapak Ibu Saul takut tersaingi? Karena sebenarnya waktu dia mulai jadi raja, dia mulai sombong, ya kan? Kamu lihat siapa saya. Nah ini masalahnya. Maka Daud, dia jaga itu kerendahan hati. Meskipun dia naik jadi raja, diserang sana sini, mau direbut oleh anak sendiri pun, dia tetap. Karena dia bilang, dalam Pemazmur dia selalu bilang begini, misalnya dalam Mazmur pasal 8, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Sampai engkau naikkan. Aku kan gembala. Kesadaran ini terus perlu dijaga Bapak Ibu. Sehingga sampai dimanapun kita Tuhan taruh, kita tetap sadar semua itu dari Tuhan. Siapa aku ini? Daud bilang. Kita perlu memiliki karakter. Makanya Tuhan Yesus waktu dia bilang kepada murid-murid, belajarlah kepadaku. Apa yang perlu mereka belajar dari Tuhan Yesus? Tuhan membanggakan karakter. Dia bilang, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kalau seseorang dia memiliki kerendahan hati yang benar, dia pasti tidak akan kehilangan cara hidupnya yang benar, meskipun dia sedang dalam posisi yang setinggi apapun, sedang diberkati kayak. Karena harus diakui sekali lagi, orang kan gampang berubah. Pernah ada seorang bilang sama saya, wah si A itu sekarang gaya padahal OKB baru, orang kaya baru katanya, sudah cara jalannya juga sudah beda. Nah ini memang. Nah kita perlu jaga, belajar rendah hati.
Kita harus belajar, jangan sampai kita belajar dari Daud, MPR ini Bapak Ibu. Jangan marah jangan ya. Lalu percaya sama Tuhan dan tetap jaga kerendahan hati. Waktu kita memiliki 3 hal ini, maka kita tidak akan dirusak salah satunya oleh spirit tadi itu, takut tersaingi. Karena sekali lagi dunia kita adalah dunia persaingan, dunia perlombaan, dunia peperangan yang bisa memancing kita dalam dunia dalam bidang apapun lah, pekerjaan, sekolah. Ya tadi di jalan Bapak Eno yang menemani saya, dia cerita tentang bagaimana masuk ke Akpol, ya kan, walaupun sulit, sekarang jauh lebih sulit karena harus pakai ini itu. Waduh, memang dunia kita dunia persaingan, sehingga kita sangat mudah untuk terpancing. Mari kita mau tata hidup kita dengan benar, yaitu kita jangan sampai terpancing untuk selalu marah. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mengerjakan kalau itu menjadi hak kita. Jaga kerendahan hati kita. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita menyanyikan nyanyian kita yang terakhir tadi ya. Tuhan ada dan melihat. Percaya kepada Tuhan dan sumber kekuatan. Dialah pemilik di saat tak berdaya. Dia yang memegang. Amin Tuhan, Kau memegang tangan kami. Sungguh Tuhanlah
kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan hak-hak atas setiap hidup kita sesuai dengan kasih karunia. Sehingga kita tidak perlu untuk berlaku seperti Saul. Memang kita harus akui dunia ini adalah dunia persaingan. Dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan, dalam dunia apapun. Mari, bukan berarti juga kita menjadi masa bodoh. Pokoknya terserahlah, saya gak mau maju dan sebagainya. Bukan. Kita tetap harus menjadi orang yang rajin, orang yang betul-betul mau gigih, kuat, tapi jangan sampai kita menjadi salah. Sehingga kita seperti Saul melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita tetap belajar seperti Daud. Jangan marah, melainkan percaya kepada Tuhan. Lalu jaga kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami semua, supaya kami tetap menjadi jemaat-Mu yang benar. Karena kami percaya Tuhan adalah perlindungan kami. Rasa aman kami biar ada di dalam Engkau Tuhan. Kami aman, kami merasa nyaman bukan karena kami kaya, bukan karena kami hebat, bukan karena kami sukses, tapi karena kami punya Tuhan. Biar ini terus kami jaga. Kami juga terus jaga kesadaran bahwa semua adalah dari Tuhan. Bukan milik kami. Kami hanya dipercaya untuk mengurus. Dan jaga kami Tuhan supaya kami tetap memiliki karakter rendah hati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saya serahkan. Puji nama Tuhan. Biasanya di pagi hari ini kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Saya undang yang bertugas dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Nanti Ibu Elis yang akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kembali Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Bila kami sudah boleh menerima taburan berkat firman-Mu Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami boleh menabur dari sebagian harta yang kami miliki Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati setiap kami. Biarlah kami pun memberikan korban syukur dengan penuh sukacita, dengan penuh Tuhan kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan Kau melihat hati kami Tuhan. Kau pun membalas setiap pemberian anak-anak-Mu Tuhan dengan berkat yang sepenuh daripada Tuhan. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang menjalankan. Berkati Tuhan untuk kehidupannya, berkati untuk pekerjaannya, berkati untuk pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat kelebaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, saya mengundang untuk Ibu Wen yang akan bersaksi di pagi hari ini untuk kita semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Kalau Tuhan itu sudah menolong Julian, tadi saya duduk di situ. Aduh, saya itu kalau enggak mau bersaksi, saya berarti berhutang sama Tuhan ya. Mumpung ini kesaksian masih hangat ya. Kemarin waktu KKR, saya itu memang sepertinya
senang-senang aja ya, tidak terjadi sesuatu apapun. Karena memang saya memberikan waktu. Sebetulnya saya harusnya ada di Salatiga, tapi saya sudah izin dengan suami dan keluarga. Maaf ya, saya nanti tanggal 8 ada di Temanggung karena saya dimintai tugas di bagian konsumsi. Nah, di situ saya usahakan benar-benar waktu supaya saya ada di Temanggung ya. Puji Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong Julian sedemikian rupa, pertolongannya yang ajaib, Tuhan pun menolong saya. Tuhan melepaskan saya dari bencana ya. Saat itu saya sudah janjian dengan Ibu Sianwa untuk datang lebih awal. Yuk kita jam 4 sudah siap-siap. Saya tuh mau mandi, ternyata heaternya itu kok bermasalah dan saya harus memasak air. Nah waktu memasak air, 3:30 saya sudah siap-siap memasak air. Saya tuh karena ledeng di tempat saya itu baru air pumpnya baru bermasalah, saya harus nampung air dulu ya. Ternyata airnya saya pegang kok enggak dingin. Saya cepat-cepat mandi supaya nanti kalau Ibu Sianwa menjemput saya sudah siap. Dan akhirnya saya sudah selesai semuanya dan saya boleh dijemput Tante Sianwa, boleh datang di ibadah KKR kemarin ya. Dan saya boleh tepat siap datang di tempat ini dengan baik-baik, dengan tidak punya pikiran apapun juga. Ternyata setelah selesai ibadah, saya pun waktu ibadah senang ya, walaupun duduk di belakang di luar sana merasa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saat itu saya tidak punya pikiran apapun juga. Setelah selesai ibadah, saya sempat juga masih bicara dengan teman-teman yang lain. Pulang di rumah itu sudah jam 10 malam. Nah sampai di depan rumah memang beberapa hari itu karena saya sendiri di rumah, saya diminta sama Ibu Tirsa untuk tidur di tempatnya. Saat itu saya sampai di depan rumah mau mengambil baju tidur dan lain-lainnya yang sudah saya siapkan. Ternyata anak asuhnya dari Ibu Tirsa itu berkata, Mak, saya ikut masuk ya. Nah dia ikut masuk, biasanya dia itu cuma ada di sekitar di ruang tamu. Dan apa yang sudah saya siapkan tuh tinggal ngambil ya. Tapi ternyata saya harus ke belakang sebentar dan anak ini ikut saya. Dan setelah itu dia tuh bilang, Mak, ada api yang masih menyala. Aduh, ternyata air yang saya rebus itu sudah masih ada apinya menyala. Dan itu pancinya pun sudah seperti itu. Aduh, saya merasa, aduh Tuhan, saya kok ada kelupaan. Tapi Tuhan tuh maha luar biasa. Anak ini biasanya enggak cuek gitu loh. Cuma dia tuh kok ngikuti saya terus sampai di dekat dapur ya. Nah, disitulah saya merasa Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau memberikan perlindungan yang sangat luar biasa. Selama 6 jam itu kompor menyala terus. Kalau terjadi sesuatu, wah enggak tahu lah. Karena di tempat saya banyak kain-kain korden yang gampang kebakar ya. Mungkin orang lain berkata, wah itu kan cuma kebenaran, kebetulan aja. Tidak. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Saya melihat Julian, dari dia sekolah minggu sampai dia boleh melayani Tuhan di bidang musik. Saya lihat anak ini setia. Anak ini sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dalam kesibukannya, dia harus pulang untuk melayani musik di tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengerti, dan Tuhan itu memelihara. Mari kita akan persiapkan hidup kita untuk mengutamakan Tuhan. Di dalam keadaan apapun juga, bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih kesaksian ini boleh menguatkan kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya kembali mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau terus mengingatkan akan hidup kami, supaya kami jangan marah, supaya kami semakin mau percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan secara khusus beri kami kemampuan untuk merendahkan hati dan diri kami, sehingga setiap persoalan, pergumulan,
yang timbul dari hati dan pikiran kami yang salah. Pagi hari ini ketika kami bersama-sama mendengar suara firman-Mu, kami percaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib memampukan kami sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Sundoro Yahya yang sudah memberkati akan gereja di tempat ini, memberkati akan seluruh sidang jemaat yang hadir. Tuhan, Engkau balaskan kebaikannya, Engkau berkati keluarganya, berkati istri anak-anaknya, dan juga berkati Tuhan seluruh pelayanannya. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah, damai sejahtera Allah turun menaungi hidup Pak Sundoro. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pak Henok yang sudah mendampingi Pak Sundoro, kiranya Engkau juga memberkati akan aktivitasnya, pekerjaannya, Tuhan, keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami mengingat akan saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, kami berdoa untuk Silvi, kami berdoa Tuhan untuk Anik. Kiranya berkat Tuhan turun berlimpah atas mereka berdua. Kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian daripada Tuhan menopang sepanjang hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, untuk Pak Woto, Ibu Harsi, kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena berhalangan. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka semuanya. Kami mengingat para janda, fakir, miskin, bahkan Tuhan orang-orang yang tidak mampu, supaya Engkau menolong dan juga memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Engkau memberkati, mencukupkan, bahkan memberikan pembiayaan secara ajaib, sehingga mereka tidak pernah kekurangan dan mereka boleh berhasil karena penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin.